Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Budut ya Bu ya, Pak ya, Budut ya, angkatan 81 ya. Masya Allah, berarti saya adik kelas ya. Saya angkatan 85 Bu. Alhamdulillah, saya salut deh bisa mengumpulkan satu angkatan segini banyak nih. Biasanya susah nih mengumpulkan segini banyak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan oleh MC ya, Pak Irmanto, Masya Allah. Tapi saya bukan Ustadz Pak Irmanto. Ya jangan sebut saya Ustadz. Nah, saya prostat ya. Proses jadi Ustadz. Masih proses ya Bu ya. Saya lebih senang menyebut diri saya sebagai apologet. Apologet itu artinya pembela keyakinan ya. Jadi Bapak Ibu yang membela keyakinan kita itu juga bisa disebut sebagai apologet. Kegiatannya disebut sebagai apologetika gitu ya. Apologetika itu bisa apa? Bisa berargumen, berdebat dan sebagainya melalui tulisan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Kemas dan Bu Herning, wah yang selalu setia menyediakan tempat nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi saya kaget melihat ada pemuda Cina di situ jualan bakso. Itu yang kaos kuning. Alhamdulillah. Belum. Itu pemuda namanya David. Saya tahu dia dari teman saya dari Mualaf Center Indonesia Peduli, ya, Ko Wendy. Masih ada orangnya. Ko Wendy ngirim video dengan dia. Ternyata David itu pemuda Cina tukang mabok. Lagi mabok buka YouTube nonton video debat saya. Ya, 10 hari kemudian dia bersahadat. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi, nah ada tapinya nih Bu. Bikin malu Islam nih. Dia bersahadat harus bayar 2.500.000. Bukan di masjid ya sahadatnya. Dia sahadatnya dengan mungkin ada orang yang dikenal sebagai ustadz atau bagaimana. Sahadat bayar 2.500.000. Udah gak dikasih zakat, bayar pula gitu. Kasihan bener David ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin tadi juga sudah diperkenalkan. Nama saya Dondi Tan ya Ibu ya. Tan itu marga saya. Saya orang Chinese, Cina. Marga itu bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi Setan gitu ya. Bukan seton Bu, setan artinya marga Tan. Alhamdulillah tadi juga diceritakan saya memeluk agama Islam. Sebenarnya bukan pindah agama. Tapi saya kembali ke fitrah. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar hadis bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia muslim. Muslim dalam arti dia hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi ketika saya bersyahadat 25 Juli 2014, sebenarnya saya sedang mengulang syahadat saya sebelum saya jadi manusia. Alhamdulillah itu yang saya ketahui dari Quran ya. Jadi ketika ada orang memeluk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama tapi dia kembali ke fitrahnya. Itu yang harus kadang-kadang kita juga sampaikan kepada orang-orang yang belum menjemput hidayah. Saya bersama dengan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, kami dan Pak Kemas nih sebagai pengawasnya nih Masya Allah, Bu Herning sebagai sekretaris ya. Baru setahun ya kita buka ya. Masya Allah, alhamdulillah setelah kami berkiprah dengan YouTube dan juga dengan beberapa kegiatan kami ini sekarang hampir tiap hari menerima tamu. Tamunya ada yang kebanyakan dari kalangan Kristen, tapi juga ada yang dari kalangan Islam. Kalau Kristen jelas ya, mereka datang bertanya tentang kitab mereka yang mereka lihat saya punya banyak versinya. Tetapi kalau yang Islam ngapain ke saya? Nah, yang Islam itu biasanya membawa suami, istri, atau anak yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Ada juga yang begitu ya. Jadi banyak orang tua Islam
yang ingin anaknya punya pendidikan yang baik dengan mengirimkan ke luar negeri, tetapi salah negara gitu mereka ngirimnya. Mereka ngirimnya ke negara yang mayoritas Kristen sehingga banyak anak-anak mereka yang kembali yang sudah murtad. Bahkan sudah ada yang terikat dengan kegiatan atau organisasi-organisasi yang rahasia. Nah, itu yang kami lakukan, kami memberikan konsultasi kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara membuka kitab mereka, ya. Kalau yang Kristen banyak juga yang datang ke saya, mereka sudah bawa pertanyaan, tetapi ternyata pertanyaan-pertanyaan mereka itu terjawab dari kitab mereka sendiri. Nah, ya. Jadi dengan ilmu ini, ilmu yang disebut dengan Kristologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, dan juga digabungkan dengan ilmu tentang seluk-beluk Islam yang disebut dengan Islamologi, kita gabungkan menjadi Krislamologi. Itu ilmu yang sangat efektif ketika kita berdiskusi atau berdialog atau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang dari kalangan Nasrani. Ya, dengan cara itu kita bisa membuka, kita bisa mengetahui apa persamaan dalam kitab mereka dan Quran, dan juga apa perbedaannya. Nah, nanti tinggal kita mengajak mereka berpikir, apakah konsep ketuhanan mereka logis, apakah konsep keselamatan mereka logis, kurang lebih begitu. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Alhamdulillah, kurang lebih setahun ini ada kira-kira 300 orang yang bersyahadat di tempat kami. Ya, dan kami tidak membiarkan mereka setelah bersyahadat begitu saja. Kami tetap melakukan pembinaan dengan cara kami mengirimkan guru-guru privat ke mereka. Ke masing-masing mualaf dikirim guru privat per orang, ya, guru privat khusus untuk satu orang. Mungkin satu guru bisa menangani 4 sampai 5 mualaf. Tetapi buat apa kita kirim guru privat? Karena kalau saya mengumpulkan mualaf-mualaf biasanya di tempat ini, biasanya nggak sampai seramai ini gitu, ya. Mereka sibuk bekerja dan sebagainya, sehingga kami menggunakan cara kita yang mengirim guru privat ke mereka masing-masing. Yang laki-laki kalau belum sunat kita sunatkan. Berapapun umurnya. Kalau yang umur sudah 70 tahun kita tawarin mau pakai kampak atau pakai samurai. Yang penting sunat, ya. Tapi kalau yang didatangi guru privat, mereka didatangi seminggu 2 kali, satu pertemuan 90 menit. Mereka diajari dari mulai berniat, berwudu, sampai sholat, sampai akhirnya mereka harus bisa baca Quran. Ya, itu adalah misi kita yang kita lakukan kepada para mualaf. Nah, tadi MC juga sudah menyebut-nyebut ini judul-judul video saya nih, Masya Allah, ya. Kenapa kita kok membicarakan hal-hal seperti itu? Karena memang kebanyakan yang datang ke tempat kita itu adalah orang-orang Kristen yang boleh dikatakan orang-orang Kristen yang tidak mengenyam pendidikan teologi, ya. Mereka biasanya hanya menerima doktrin dari gereja, doktrin dari pendeta, yang mana mereka harus mengimani saja gitu katanya. Jadi kalau mereka bertanya ke pendeta mereka masing-masing, kalau pendetanya nggak bisa jawab, pendetanya akan jawab apa? Imani saja, ya. Dengan iman mereka bilang nanti dijamah Roh Kudus dan sebagainya. Nah, buat Bapak Ibu, mungkin kalau sebelum saya cerita lebih jauh, untuk agama Kristen ini memang kita harus bicarakan. Kenapa? Karena agama Kristen ini adalah agama yang memang mengincar, menargetkan orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka, gitu. Ya, jadi Kristen ini agama misi, misinya jelas, amanatnya jelas. Ada ayat yang memerintahkan mereka untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa murid Yesus, tulisannya begitu ya. Dan mereka diperintahkan membaptis orang dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada di Matius pasal 28 ayat 19. Belum udah buka ayat ini. Ya, jadi itu adalah perintah mereka. Sedangkan kalau Islam bagaimana? Apakah Islam agama misi? Iya, Islam juga agama misi. Karena kita juga diperintahkan untuk berdakwah, baik kepada orang Islam juga kepada orang di luar Islam. Tetapi kita diperintahkan hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat, ya. Dan juga di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Tetapi mereka ada perintah baptis. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya gitu. Nah, jadi mereka akan berusaha apapun upayanya supaya orang masuk agama mereka. Kita juga mengenal mungkin bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh para penjajah, ya, ada Portugis, ada Belanda.
yang mana mereka datang ke Indonesia itu selain juga membawa misi untuk mencari kekayaan, ya dengan emas, juga mereka mencari kejayaan dengan glory, tapi yang terakhir dengan apa? Gospel, ya. Jadi 3G gitu ya, zaman itu 3G. Sebenarnya malah gospel duluan, Pak. Ya, 3G itu gospel duluan, gospel, gold, dan glory. Orang bilang gold, glory, and gospel. Padahal kalau kita lihat dokumen-dokumen Belanda, ketika mereka ada di Indonesia, saya pernah mendapatkan satu dokumen dari VOC, ternyata biaya yang paling besar mereka keluarkan tuh biaya untuk gospel, Pak. Bukan biaya untuk dagang gitu. Jadi ya itu yang memang menjadi sejarah, bagian sejarah dari kita Indonesia. Namun kita sekarang bicara agama orang lain ini bukan berarti kita mau menjelek-jelekan, bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Ya, kita tetap harus bisa membedakan antara manusia dan kepercayaannya. Yang kita harus jaga adalah diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita, dari upaya apa? Dari upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Upaya kristenisasi mereka itu sudah berjalan dari semenjak para penjajah menjejakkan kaki di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka, bahkan setelah Indonesia merdeka. Dan mereka punya visi dan misi itu biasanya bukan untuk 10-20 tahun, tapi bisa sampai 50 tahun. Saya dulu ketika di gereja, saya pernah mendengarkan pendeta saya mempunyai target untuk mengkristenkan Indonesia sebanyak 50% dalam waktu sekian puluh tahun, gitu ya. Sepertinya alhamdulillah belum tercapai sampai sekarang. Sepertinya gagal, karena ketika saya lihat data, ternyata dari tahun 2019 sampai 2023, ya, ini kita nggak bicara Orde Baru nih, kita sudah bicara era reformasi nih. Dari 2019 sampai 2023, ternyata Islam mengalami kenaikan 0,16%. Dari 86, sekian persen menjadi 87, sekian persen. Yang Kristen, Protestan, dan Katolik ternyata malah mengalami penurunan. Entah apakah ini karena dakwah, entah juga karena tingkat pertumbuhan kelahiran, mungkin semuanya bisa menjadi faktor ya. Tapi yang menjadi concern atau pertimbangan utama kita melakukan dakwah seperti ini, ya, boleh dikatakan ada yang bilang ini adalah dakwah tepi jurang, ya, karena ketika kita membicarakan agama orang lain dengan isi yang dianggap menista atau menghina, itu bisa dikenakan hukum, ya. Makanya kami di yayasan ini sangat berhati-hati. Kami selalu mengkaji perbandingan agama ini seilmiah mungkin dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga kita tidak melanggar hukum, ya. Jadi apa yang kami bicarakan semuanya tuh ada di dalam kitab mereka, ada ayat-ayatnya. Nah, seperti tadi MC katakan beberapa judul, di dalam Kristen itu terbagi menjadi 3 kelompok yang besar, ya. Ada kelompok yang disebut dengan kelompok Trinitarian. Trinitarian itu adalah orang-orang Nasrani yang percaya dengan akidah mereka Trinitas. Trinitas itu Bapa atau Tuhan yang Maha Satu disebut Tuhan, Yesus atau Putra juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ibu paham, Bu, kira-kira, Bu? Kalau ketawa berarti nggak paham ya, Bu, ya? Alhamdulillah, Bu, kalau nggak paham. Ya, kalau paham malah bahaya, Bu. Ya, itu adalah paham yang disebut dengan Trinitas. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, Ibu nanti boleh mulai cari obat sakit kepala kalau gitu, ya. Nah, itu adalah Trinitas. Yang kedua, itu ada kelompok Kristen yang disebut dengan Unitarian. Unitarian ini Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi kelompok ini boleh dikatakan kelompok yang sangat kecil, ya. Yang mayoritas itu yang Trinitarian. Yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi Yesus pernah tidak ada, makanya dia bukan Tuhan. Tapi kelompok yang kedua ini juga tetap meyakini bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kelompok Christian Oneness.
Wanas ini percaya atau sebut Bapa itu dan Yesus adalah satu pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Kelompok yang ketiga ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang kelompok pertama yang mengatakan Trinitas ini dibantah di ayat ke-73-nya di Quran surat yang sama. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Ya, berarti tiga kelompok ini, yang dua kelompok sudah dibantah oleh Quran. Yang tengah Unitarian tidak dibantah karena apa? Karena mereka tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi di dalam Quran surat Al-Maidah juga ayat yang ke-116 mengatakan bahwa ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam yang bertanya, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku menjadi sesembahan? Berarti ada Allah, ada Nabi Isa alaihissalam, ada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Itu siapa? Maryam. Orang Kristen membaca ayat itu, mereka bilang, itu Quran tidak paham Trinitas, katanya gitu. Trinitas itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bukan Allah, Yesus, atau Nabi Isa, dan Maryam ibunya. Berarti Quran tidak paham Trinitas, katanya gitu. Ya, ini juga kita harus luruskan dan kita juga harus paham, apa benar Quran tidak paham Trinitas? Karena yang ada kelompok Kristen itu tadi kan cuma tiga, Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Ternyata Bapak Ibu, di abad keempat ada orang-orang Kristen, malah di Arab Saudi, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ternyata ada kelompoknya disebut sebagai Koliridianisme. Ya, Koliridianisme itu yang menyembah Maria sebagai Tuhan, adanya malah di Arab Saudi. Kalau yang di daerah Mediterania ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, kelompoknya disebut sebagai kelompok Kristen Mariamite. Nah, jadi ternyata Quran tidak salah. Quran paham semua konsep ketuhanan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dengan berbagai kelompoknya, gitu. Ya, ini salah satu kebenaran Quran. Saya menceritakan tiga kelompok ini supaya Bapak Ibu nanti juga paham bahwa tidak semua Kristen sama gitu akidahnya, ya. Tetapi ketiga-tiganya ini semuanya melakukan program kristenisasi, baik dari kalangan Katolik, Protestan, dan sebagainya, dengan cara-cara yang begitu banyak macam-macam caranya ya, modusnya. Ada yang lewat pernikahan beda agama, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui kesehatan, ada yang melalui kantor institusi pemerintah, juga bahkan ada yang di militer. Ya. Karena memang mereka ingin orang-orang yang berpengaruh atau punya jabatan di Indonesia itu juga banyak yang dari kalangan mereka. Jadi ini boleh dikatakan juga ada politiknya gitu ya. Makanya jangan sampai kita memilih pemimpin kita yang tidak membela kepentingan kita ya. Masih lebih baik muslim yang mungkin masih sedikit-sedikit maksiat daripada orang yang bukan muslim. Ya, betul loh Pak? Daripada dia bukan muslim tidak membela kepentingan kita, malah kita repot ya. Nah, jadi itulah. Nah, dakwah kita ini sebenarnya dilandaskan kepada visi dan misi supaya kita ini bisa membentengi iman dan akidah kita sebagai umat Islam dengan cara Gausal Fikri namanya, perang pemikiran. Kita melakukan perang pemikiran ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh kalangan Islam, tapi dari abad-abad awal, abad pertengahan, bahkan sampai sekarang masih dilakukan. Cuman mungkin istilahnya sekarang sudah berbeda-beda ya. Kalau dulu sebelum era kita Kristologi, sebelumnya lagi nanti mungkin disebut Usuluddin dan sebagainya. Saya sekarang lebih prefer menyebut ilmu ini sebagai Krislamologi. Karena ada gabungan tentang ilmu Kristen dan juga ada ilmu seluk-beluk tentang Islam. Nah, sekarang saya mau bahas nih yang judul-judul tadi disebutkan oleh MC ini ya. Kenapa saya sampai bertanya kepada orang Kristen, kalau kamu dikasih kesempatan, mendapat kesempatan, bisa melihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong supaya tidak disalib, atau kamu bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kenapa saya nanya begitu? Karena di dalam kitab mereka itu mengajarkan konsep penebusan dosa, ya, konsep keselamatan, itu dengan cara mereka mengatakan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ya. Bahkan
Bukan hanya manusia yang hidup setelah Yesus, tetapi juga manusia-manusia yang hidup sebelum Yesus. Jadi nanti di istilahnya di dunia orang mati, mereka juga akan ditanya gitu oleh Yesus. Jadi itu adalah konsep keselamatan mereka. Nah, dengan membaca, dengan mengetahui konteksnya, itu nanti kita bisa mendapatkan ayat-ayat yang saling bertabrakan. Ya, pertama-tama orang Kristen akan menafsirkan sebuah ayat yang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu ayat pertama kali yang mereka sebut sebagai proyek utama atau misi utama gitu ya, untuk konsep keselamatan. Yang disebut Allah ini adalah Bapa. Anak yang tunggal adalah Yesus. Jadi Bapa mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Berarti kalau begitu yang ingin Yesus mati di atas kayu salib siapa? Berarti ada Bapa nih. Berarti Bapaknya yang ingin anaknya mati di atas kayu salib dong. Entah bapaknya menyuruh anaknya bunuh diri, atau bapaknya membunuh anaknya, atau bapaknya menggunakan orang lain untuk membunuh anaknya supaya dosa manusia tertebus, gitu kan? Itu apa namanya? Tagline-nya gitu. Itu utamanya begitu memang konsepnya mereka. Kita baca lagi, Yesus ketika mau ditangkap lari ke Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhannya dengan cara bersujud, mengatakan jikalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Cawan ini adalah lambang penyalipan. Ya, kalau Yesus bilang jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku, dan cawan itu lambang penyalipan, berarti Yesus sedang negosiasi atau bukan, Bang? Lagi nego kan? Kalau bisa saya jangan disalib dong gitu. Istilahnya begitu kan? Tetapi walaupun ada kalimat, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Akhirnya setelah Yesus ditangkap dengan perantaraan muridnya yang bernama Yudas Iskariot, ibu-ibu pasti pernah dengar nih ya, bapak-bapak juga pasti dengar Yudas Iskariot. Yudas Iskariot diceritakan menyerahkan gurunya sendiri kepada imam-imam Yahudi untuk diadili oleh gubernur Pontius Pilatus dan akhirnya disalib oleh tentara Romawi. Tetapi ada ayat yang menceritakan bahwa Yudas, murid yang berkhianat ini, sebelum menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, dia dibisiki oleh iblis. Ada ceritanya gitu, sedang perjamuan malam, perjamuan kudus, iblis membisiki Yudas untuk apa? Melakukan pengkhianatan. Berarti ada iblis, ada Yudas, ada imam Yahudi, ada Pilatus, ada tentara Romawi yang menyebabkan Yesus disalib. Kalau begitu saya tanya sama orang Kristen, itu lima-limanya itu buat kamu berjasa atau enggak? Lah kan Yesus disalib gara-gara 5 orang ini. Kalau tidak disalib kan tidak ada penebusan kata mereka. Setelah disalib ada 5 orang ini berjasa enggak? Kan dengan nalar sehat mereka harus bilang berjasa dong. Ada tentara, ada Pilatus, ada imam Yahudi, ada Yudas, dan ada iblis. Saya bilang ada iblis nih. Berarti kamu mau satu surga sama iblis atau bagaimana? Mereka mulai berpikir. Ya, ketika mereka ditanya, kamu kalau bisa ngelihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong supaya tidak disalib, atau nolong tentara Romawi ikut nyalib. Kalau orang yang polos, mereka akan bilang apa? Karena dia cinta Yesus, saya akan tolong Yesus supaya tidak disalib. Betul nggak? Coba kalau umat Islam ditanya, kalau Nabi kita, misalnya kita hidup sejaman nih, nggak usah disalib dah, ditangkap sama musuh. Kita mau ngapain Pak, Bu? Nyawa juga taruhan kita ya, kita selamatkan. Ini ngelihat junjungannya Yesus, mau disalib, orang ditanya, azan ya Pak ya? Nah, tunggu sebentar ya Bu ya, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi berkenaan dengan itu, kita bertanya kepada orang Kristen, itu dengan nalar yang sehat, dengan istilahnya tanpa doktrin, orang pasti akan berpikir apa? Saya akan menolong Yesus supaya tidak disalib, betul nggak? Ya, orang dengan insting, dia cinta kepada junjungannya, pasti dia akan menolong supaya tidak disalib. Tapi kalau tidak disalib, dosanya nggak ditebus dong berarti. Ya, itu berarti menjadi apa? Jadi buah si malakama buat mereka. Mereka cinta kepada junjungannya, tetapi kalau tidak menolong
tidak menolong, berarti kan dosanya tidak ditebus jadinya. Ini menjadi menjadi kontradiksi dalam konsep keselamatan mereka sendiri. Jadi makanya dengan hal-hal seperti itu bisa membuka pola pikir mereka, dan ketika mereka sudah menerima bahwa di dalam kitab mereka itu ada kesalahan yang fatal, ya, baru mereka kita arahkan untuk ke Islam. Kenapa saya tidak membuka Quran ketika mereka datang? Karena mereka kan belum beriman kepada Quran. Yang saya buka kitab mereka, saya suruh baca dulu gitu ya. Ketika mereka sudah menemukan bahwa ada pesan-pesan yang ternyata ada yang sama dengan Quran, dan ternyata saya bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kesalahan yang fatal, baru mereka berpikir untuk mencari yang benar. Ya. Yang benarnya bagaimana? Baru saya perkenalkan Quran. Ada apa? Ada keajaiban apa di dalam Quran yang tidak mungkin dibantah bahkan oleh ilmuwan sekalipun. Ya, karena ilmuwan sendiri, kebanyakan ilmuwan, mungkin 50 tahun sampai 100 tahun sebelum ini, mereka malah mengkonfirmasi apa yang di dalam Quran. Ya, jadi itu salah satu cara-cara saya ya, untuk berbicara dengan mereka. Kemudian, kalau kita lihat mereka mau menolong Yesus supaya tidak disalib, iblis di dalam tim yang menyebabkan Yesus disalib, sehingga mereka harus menerima iblis sebagai yang berjasa buat mereka, ya kan? Ini kalau dijawab oleh pemuka agama mereka, misalnya pendeta, karena video ternyata banyak ditanggapi oleh pendeta-pendeta, Pak. Ya, pendeta-pendeta yang tidak mau jemaatnya kabur, mereka harus menanggapi video saya, bahkan mereka harus menayangkan video saya di depan jemaat mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dengan menayangkan video saya di depan mereka menjelaskan bahwa apa yang saya bicarakan itu salah menurut mereka. Itu wajar, itu tidak ada salahnya ya buat mereka ya, karena mereka ingin menjaga iman mereka. Mereka bilangnya begini, jadi ini jemaat nih anak-anak Tuhan, mereka disebut anak-anak Tuhan. Kalau di YouTube melihat ini, Dondi setan ini katanya jangan ditonton katanya gitu. Loh bener, ya itu bener, itu nggak salah ya. Tapi kalau orang lagi nyetir mobil, ada tulisan jangan tengok ke kiri gitu. Bakal nengok kiri nggak Pak? Nengok kiri. Ya, ada seorang pendeta, saya sebut namanya nih, pendeta Mel Atok dari Kupang, NTT. Dia sering menanggapi video saya, dan karena dia menganggap bahwa perkataan saya itu adalah sesat, menurut dia, ya memang harus begitu ya. Dia bilang apa? Dondi itu anak setan, karena dia merubah-rubah firman Tuhan katanya. Jadi dianggap saya menafsirkan secara salah, gitu kan? Setelah saya nonton video dia bilang begitu, saya bikin video lagi. Saya tunjukkan dua Bible yang pencetaknya sama, tapi beda penerbitannya, beda tahun penerbitan. Yang satu 1974, yang satu 2023. Di ayat yang sama, bunyinya bisa beda. Yang satu sini bilang babi hutan haram, yang satu ini babi najis. Gitu. Ya, yang satu di sini Raja A misalnya umurnya 42 tahun, yang di sini Raja A umurnya 22 tahun. Saya cuma tanya di YouTube Pak, saya buka dua-duanya, saya perlihatkan pada kamera di Zoom. Saya cuma tanya, ini anak setan mana yang rubah firman begini? Saya cuma melakukan hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya orang berpikir. Ya, ketika ada orang Kristen nonton berpikir, dia masuk Islam, itu bonus buat kita. Itu bukan karena kita, itu karena izin dari Allah SWT. Ya, setelah itu ceritanya kita hubungin pendeta Melatok. Pak pendeta Melatok kita tawarkan untuk berdebat tatap muka. Ya, kita biayai semuanya. Dia dari Kupang, dia minta debat di Bali. Oke, kita biayai tiketnya, hotelnya kita bayarin, pokoknya semua kita fasilitasin. Pokoknya dia hanya taunya datang berdebat pulang gitu. Pulang kita amplopin juga Pak. Kemudian dia bisa menentukan tanggalnya. Oke, kita debat tanggal 29 Agustus. Baru 2 bulan yang lalu ya. Nah, sebelum 29 Agustus kita persiapan, karena kita semua yang fasilitasin, kan kita harus bikinin surat draft perjanjian dong Pak. Iya dong, wajar kan? Kalau dia nggak datang gimana? Kita udah booking hotel, bayar segala macam. Kita kirim draft perjanjian. Sampai di sana draft perjanjian, dia bikin video. Wah ini saya harus batal katanya. Nggak jadi debat ini. Jadi katanya dia ganti nama Bu sekarang Bu.
Ya, tadinya Mel Atok, sekarang jadi Mel Atut gitu kan. Ya, kita tidak boleh memaksa orang yang takut, Ibu ya. Biarin aja kalau dia takut. Ya, yang penting kita dakwah jalan terus gitu. Ya, saya setiap tahun itu ditargetkan untuk berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Ya, 2 kali dalam setahun itu kita semua yang biayain. Minimal itu sekali debat di hotel bintang 4, bintang 5 itu biaya yang dikeluarkan minimal 70 juta sampai 100 juta Bu. Minimal 1 kali debat. Dan kita memang nggak apa-apa kita keluarkan biaya segitu. Kita anggap itu adalah biaya dakwah. Ya. Alhamdulillah salah satu hasilnya tuh pemuda Cina yang kuning tadi pakai kaos kuning tuh Bu. Gara-gara nonton debat dia masuk Islam. Ya, alhamdulillah itu kan izin Allah ya Pak ya. Nah jadi kita melakukan debat itu bukan berarti kita mau cari musuh, bukan. Bukan berarti kita mau menargetkan pendetanya masuk Islam, juga bukan. Ya, kita hanya melakukan diskusi. Kita anggap pendeta ini sebagai sparring partner kita. Sebagai apa? Sebagai ajang diskusi, bertukar pikiran, bertukar bukti, sehingga orang yang nonton bisa berpikir. Itu aja. Ya, pernah satu kali saya berdebat dengan seorang pendeta yang senior. Saya pegang kitabnya dia yang ada tafsirnya, yang mana di dalam kitab itu ada tulisan ayat ini pasti tidak asli. Yang kemarin dibaca oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ya, sambil bertanya ke pendeta, saya pegang itu Bible-nya. Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan atau bukan? Dia jujur Pak, dia bilang bukan. Lah, penonton kan tepuk tangan, ada pendeta bilang itu bukan firman Tuhan di kitab dia sendiri gitu. Ya kan? Kemudian saya tanya, Pak kalau begitu, kitab yang Bapak pegang sekarang itu kitab suci itu bukan? Kalau ada bukan firman Tuhan. Dia bilang bukan. Yang nonton lebih tepuk tangan lagi. Nah buat saya dan teman-teman, hal itu seperti itu udah cukup gitu ya. Buat kita bukan mau, Pak ayo masuk Islam, Pak Bapak harus masuk, enggak begitu. Kita hanya menunjukkan bukti-bukti bahwa di dalam kitab mereka ada ayat yang tidak asli, ada kontradiksi, ada kesalahan ilmiah, udah cukup. Kalau mereka mengakui, penonton sendiri yang lihat. Nggak mengakui, kita tinggal buktikan di depan kamera. Kan begitu caranya, enak gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan, saya debat lagi dengan pendeta itu, pindah ke Surabaya, di tempat kota dia. Sedang debat, lagi coffee break, saya keluar dulu ke lobi sebentar, ada ibu-ibu datengin saya. Kok saya mau syahadat? Alhamdulillah, ya kan? Cuman saya bilang, Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini debatnya belum selesai. Nanti tunggu selesai ya Bu ya, saya gitu. Sebentar lagi Bu, saya bilang gitu. Ibu tunggu, ibu nonton lagi. Nanti kalau sudah selesai saya undang ke depan untuk syahadat supaya banyak saksinya, gitu kan? Setelah debat selesai, moderator kasih tahu sudah selesai, terima kasih semuanya. Ini ada ibu-ibu mau syahadat. Saya bilang sama pendetanya, Pak Pendeta terima kasih sudah datang, ya kan? Ini debatnya sudah selesai, silakan Bapak meninggalkan tempat. Enggak mau dia, enggak mau pergi. Duduk aja di situ depan saya. Saya belum pernah ngeliat orang syahadat katanya. Saya mau lihat orang syahadat katanya. Saya tanya, enggak sekalian Pak? Enggak, kata gitu. Bonus gitu lah ya. Jadi saya mensyahadatkan ibu-ibu itu di depan pendeta lawan debat saya gitu. Itu kan syiar Islam yang sangat bagus ya. Jadi buat kita tidak mencari orang untuk masuk Islam, karena yang menentukan orang itu masuk Islam atau tidak, itu Allah sendiri. Gitu ya. Itu kita harus pegang. Dan ketika kita berdebat, kita tidak boleh menghina lawan bicara kita tidak boleh menghina agama mereka, dan kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu kita lakukan berdasarkan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, jadi kita melakukan dakwah ini dengan perang pemikiran. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat orang Islam yang menonton itu makin kuat iman dan akidahnya. Tetapi buat orang yang di luar Islam, khususnya dari kalangan Nasrani yang berkenaan dengan kitab mereka sendiri, yang kita harapkan apa? Hanya mereka mau membuka pikiran dan akal sehatnya sehingga mereka berpikir, ya. Karena apa? Konsep ketuhanannya itu sama sekali tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan Yahudi, ya. Mereka menyembah Trinitas, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disebut dengan tauhid. Orang Yahudi juga menyembah Tuhan yang esa atau yang tauhid. Jadi orang Yahudi pun sampai mengakui bahwa Tuhan yang disembah sama orang Islam itu sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Ya, mereka mengenal 7 nama di dalam kitabnya Yahudi. 7 nama itu
Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, dan Zevaot. Ada 7 nama. Tapi kan mirip-mirip bunyinya. Eloh, kita Allah. Orang Aramaik sebutnya Allaha. Mirip-mirip. Karena Ibrani, Aramaik, dan Arab itu bahasa Semitik gitu. Ya, seperti kita sama orang Malaysia gitulah. Katanya sama, cuman mungkin kadang-kadang artinya sedikit beda gitu ya. Kalau orang sono bilang kami lagi pusing-pusing gitu. Mereka lagi jalan-jalan, Bu. Kita di sini lagi minum bodrek gitu, Bu. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi dengar orang Arab ngomong, 50% mereka paham. 50% mereka paham. Banyak kata-kata yang sama gitu ya. Contoh tadi seperti Eloh, Allah, dan Allah. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa di dalam Kristen ini ternyata separuh kitabnya juga berasal dari Yahudi, berarti apa kalau begitu? Berarti ada sesuatu tafsir yang menafsirkan kitab suci orang, tapi ditafsirkan dengan kacamata yang berbeda. Nah sekarang kenapa saya berbicara tentang ini? Karena saya ingin ibu, bapak, dan saya mempunyai perspektif yang sama tentang agama kita. Ya, saya nggak nanya ke bapak-bapak dulu nih. Saya tahu bapak-bapak ini pasti lebih pintar nih dari ibu-ibu nih. Dalam hal agama maksudnya ibu ya. Kalau dalam hal mengatur uang pasti ibu lebih pintar. Tapi saya tanya ibu-ibu begini. Agama sebagai orang Islam ya Bu ya. Ibu-ibu sebagai orang Islam. Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Yang paling benar tunjuk tangan. Yang benar tunjuk tangan. Yang benar lebih sedikit daripada yang paling benar. Ya. Bapak-bapak setuju dengan pilihan ibu-ibu? Setuju? Setuju Pak? Islam adalah agama yang paling benar sebagai muslim? Nggak setuju? Kenapa? Yang benar aja. Nah, jadi yang bilang paling benar cuma 2 nih. Bapak ini dan ibu satu yang di belakang tuh ya. Ini dia ya. Ini mungkin kelihatannya sepele, tapi ini juga bisa beresiko buat kita nih Bu. Maksudnya apa? Kalau ibu bilang Islam yang paling benar, ya ibu sebagai muslim, sebagai orang Islam, bilang Islam adalah yang paling benar, berarti ibu-ibu menentang ayat inna dina indallahil Islam. Nah loh, gimana tuh Bu? Hah? Iya, maksud saya gitu. Ya, Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan yang menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Berarti kalau diridhoi di sisi Allah itu yang benar atau yang salah Bu? Yang benar dong. Loh kalau yang benar yang diridhoi di sisi Allah itu Islam, berarti yang lain salah atau benar Bu? Tadi bilang paling benar. Kalau bilang paling benar berarti ada yang lain yang benar kan Bu ya? Nah itu maksud saya. Oh gitu ya. Ini mungkin kelihatannya remeh ya Bu ya. Kelihatannya remeh. Tapi ini bisa beresiko buat kita dan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sering mendengar begitu, Islam yang paling benar, yang lain juga benar, semua agama sama, betul kan? Ada nggak yang begitu Bu, ngomong begitu? Ada kan? Bahkan yang ngomong kayak haji ya Pak ya? Ya kan? Ada yang bilang begitu, itu ibu-ibu dan bapak-bapak harus hati-hati, waspada. Bukan berarti kalau kita ngomong agama kita yang benar yang lain salah, terus kita harus memusuhi orang itu, bukan. Ya, saya tidak mengajarkan kita untuk membenci orang lain yang beragama lain. Tidak. Orang yang beragama lain pun, mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Betul nggak Pak? Betul, karena ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya kan? Jadi mereka juga boleh bilang agama kami yang benar, yang lain salah, Islam salah. Boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti kita dan mereka harus bermusuhan, bukan. Kita tetap harus bertoleransi. Bertoleransi itu ngapain sih? Membiarkan. Ya, kita tidak mengganggu mereka. Tapi yang jelas semua agama yang di Indonesia ini dilindungi haknya oleh negara Indonesia. Nah, itu bedanya. Hati-hati Bu nih, ini kelihatannya sepele nih. Ya, kalau ibu-ibu dengar semua agama sama, waduh, itu udah mulai bahaya. Semalam
Semalam nih, baru semalam nih, saya memberikan ceramah di sebuah perusahaan yang hadir di situ karyawan-karyawan semua. Sudah ngasih kajian bersama dengan Bang Zuma. Ada yang tahu Bang Zuma? Ada yang tahu Bang Zuma, Pak? Pendebat juga, cuman dia di TikTok ya. Saya berdua dengan beliau memberikan kajian. Setelah sesi tanya jawab, ada yang bertanya, ini karyawan perusahaan itu di depan direkturnya, ada yang bertanya, buat apa sih membanding-bandingkan agama? Bukankah semua agama itu sama? Ya, dengan dengar pertanyaan seperti itu, oh saya udah tahu, ini berarti orang bisa dikatakan apa? Nah, tidak paham agamanya sendiri berarti kalau gitu. Saya tanya, Mas Muslim? Nggak mau ngaku. Bosnya tahu, ateis gitu katanya. Ada yang bilang agnostik gitu katanya. Penampilan sih Muslim, penampilan gitu ya. Tapi akhirnya saya tanya begini, kalau Mas bilang semua agama sama, Tuhannya Kristen sama Tuhannya Islam sama nggak? Dia bilang beda. Loh, kalau Tuhannya aja beda, bagaimana tadi bisa bilang semua agama sama? Itu maksud saya. Setiap agama itu kan pasti punya konsep ketuhanan, punya konsep keselamatan, dan juga ada konsep peribadatan. Kalau 3 konsep ini aja udah beda semua, bagaimana bisa bilang semua agama sama gitu? Setiap agama itu harus berbeda, tetapi perbedaan itu bukan berarti kita harus saling memusuhi. Yang kita musuhi itu apanya? Orangnya atau kekufurannya? Kekufurannya. Itu maksud saya, Bu ya. Jadi itulah yang kami lakukan dengan yayasan kami. Kami menempuh jalur ini memang banyak risiko ya, entah yang saya dicaci, dimaki, dikutuk dan segala macam. Saya pernah dikutuk, Pak. Kamu minggu depan hari Jumat akan dapat hukuman langit. Hari Jumat jam 3 sore kata gitu. Saya santai-santai aja ya. Ketika jatuh pada hari Jumat minggu depannya, persis jam 3 sore saya upload video saya sedang mensyahadatkan orang. Sudah diem. Setelah itu orangnya diem ya. Jadi kita tidak pernah menganggap yang seperti itu sebagai ancaman lah ya. Saya cuma mikirnya apa? Nabi ketika memulai atau menerima risalah dan beliau menyebarkan atau mengabarkan kepada saudara-saudaranya sendiri, teman-temannya sendiri, dan ditolak dengan begitu dahsyat sampai akhirnya harus hijrah. Kita ini belum apa-apa gitu loh ya. Kita berdakwah cuma pakai medsos, ya nggak teriak-teriak mungkin di depan orang. Kita sekarang enak cuma tinggal upload YouTube, tinggal rekam. Kalau cuma ancaman-ancaman begitu buat kita tuh bukan apa-apalah ya kalau dibandingkan dengan perjuangan Nabi. Jadi alhamdulillah mungkin ini kita bisa mulai sesi tanya jawab ya. Tanya yang banyak Pak, Bu ya, supaya kita jangan sampai beda persepsi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari upaya pendangkalan akidah dan juga pemurtatan. Saya serahkan kepada MC ya, silakan ada yang mau tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya, untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya. Insya Allah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Oke, sudah ada 1, 3 ya. Sampai yang pertama 3 dulu. 1, 2, 3. Oke, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh kok Dondi Tan mualaf gitu kan. Saya ingin tahu aja ketika masih di agama yang lama itu kan dibilang Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Allah gitu ya. Sebenarnya yang Tuhan itu yang mana gitu? Gitu aja ya, Ustaz Dondi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya, biar nggak lupa. Gini Bu, kekristenan atau Kristen khususnya di Indonesia dan Malaysia itu kitabnya mereka itu menggunakan dua kata yang berbeda, yaitu Tuhan dan Allah. Tapi ini dua-duanya dipakai sebagai sebutan Bu. Ya. Kalau orang Islam, ibu-ibu saya tanya, pasti gampang jawabnya. Saya tanya, siapa nama Rob kita Bu? Allah. Jawabnya gampang kan? Rob kita punya nama, namanya Allah. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu artinya definisinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab Bu. Ya. Kalau kata Tuhan itu apa di KBBI? Tuhan itu sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa. Tuhan. Berarti Tuhan ini kan sebutan Bu ya. Kalau Allah ini adalah nama daripada Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Kalau kita jelas nih, kita bisa membedakan antara nama pribadi dan juga nama sebutan, ya kan? Tapi kalau kita Kristen itu menggunakan kata Allah itu untuk Bapa, kata Tuhan untuk Yesus. Ya, Yesus tidak pernah disebut Allah. Tapi kalau Bapa pernah disebut Allah, pernah juga disebut Tuhan gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa Pak? God ya. Kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa? Sir atau Lord ya Pak ya. Nah, kalau di dalam Bible bahasa Inggris, mereka membedakan antara Tuhan yang Maha Esa atau Bapa ini dengan sebutan God. Tapi kalau untuk Yesus, mereka sebut dengan Lord. Ketika ke bahasa Indonesia, God ini menjadi Allah, Lord ini menjadi Tuhan. Itu Bu. Jadi ini ada suatu kerancuan atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Nah, pendeta bagaimanapun caranya mereka harus bisa menjelaskan. Jadi ya memang betul Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah bagian atau berasal dari Allah. Yesus itu hanya firman yang berasal dari Allah yang menjelma jadi manusia. Firmannya doang gitu jadi manusia gitu. Kalau kita mengenal konsep tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu juga disebut sebagai kalimatullah, gitu kan Bu ya? Kalimatullah, tapi ini kan bukan kalimat Allah yang menjadi manusia gitu. Tapi kan Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Kalimatnya apa? Kun gitu. Kan gitu. Bedanya di sini di situ Bu ya. Makanya pendeta bilang Allah, mereka sebutnya Allah nih. Saya juga sebutnya Allah Bu, karena di Bible mereka tulisannya Allah, nggak pakai tasdid Bu. Jadi sebutnya Allah gitu ya. Bapa itu atau Allah berfirman, firmannya jadi Yesus. Jadi Yesus ini adalah bagian daripada ketuhanan Bapa gitu. Jadi kalau ditanya Tuhannya yang mana? Tuhannya satu, tetap satu. Tapi ada 3 pribadi gitu. Pusing nggak Bu? Nah, kalau orang Kristen nanya begitu ke pendetanya jawab apa? Imani saja. Gitu. Ya, padahal kan zaman sekarang udah ada flash, udah ada BRI gitu ya. Nggak cuma imani doang ya Bu ya. Nah, kira-kira begitu Bu ya jawabannya. Silakan yang lain mau menjawab tanya. Ke Ina ya. Ini dulu Ina tadi. Nanti Ina baru ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya manggilnya Ustadz nggak mau Koh. Ustadz Koh Dondi. Saya ingin bertanya, karena Ustadz itu kan yang menyeru atau yang menyampaikan, Ustadz, nggak apa-apa. Jadi saya ingin bertanya, saya tertarik dengan apa yang diuraikan sama Ustadz tadi mengenai alirannya atau sekte yang 3 tadi. Yang ingin saya tanyakan, yang kedua itu saya tertarik ingin bertanya yang sekte Unitarian ya kalau nggak salah ya.
itu Ustadz sebutkan bahwa mereka tidak menyebutkan bahwa Isa itu bukan Allah ya, bukan Tuhan. Nah sekarang yang saya mau nanya, sekarang apa bedanya dengan agama kita gitu Ustadz? Bedanya Ibu, mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka hanya berhenti sampai di Yesus atau Isa alaihissalam. Tetapi bedanya gini Bu, walaupun mereka tidak menyembah Yesus atau Nabi Isa, tetapi mereka percaya Yesus juga tetap sebagai anak Allah gitu Bu. Ya, tapi sebutan anak Allah ini hanya membuat mereka ini bukan berarti anak secara fisik, anak biologis, bukan. Tetapi mereka meyakini bahwa Yesus tetap datang ke bumi, ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi perbedaannya dengan Islam juga banyak Bu. Ya, kalau Islam kita tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib, mereka tetap meyakini Yesus dibunuh dan disalib. Dan tujuan disalib itu untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi di dalam kitab mereka Bu, itu juga ada penulis yang namanya Paulus. Ya Bu ya, tahu Paulus Bu? Pernah dengar? Bukan debt collector sebelah, bukan Bu ya. Paulus itu juga orang Yahudi Bu. Ya, Paulus juga orang Yahudi, bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi dia Blasteran. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat yang tanpa cacat. Dia juga belajar hukum Taurat dengan Rabi Gamaliel. Tetapi dia juga pernah menjadi warga negara Romawi dan kerjanya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Tapi Paulusnya secara tatap muka dengan Yesus belum pernah Bu. Jadi Paulus ini tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu loh. Ya, di kitabnya mereka gitu. Paulus ini yang mengajarkan bahwa manusia ini sudah punya dosa waris gitu. Warisan kok dosa sih, gimana sih? Jadi menurut Paulus, istrinya Adam, Hawa, itu sudah berbuat dosa kan, karena sudah makan buah kuldi. Kita juga mengetahui hal itu kan. Tetapi buat Paulus, dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, yaitu Hawa, itu sudah menyebabkan setiap keturunan Adam mempunyai dosa. Jadi setiap manusia sudah punya dosa waris. Karena dia punya dosa, dia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Paulus Bu. Ya, Paulus juga bilang, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Tapi Yesus ngajarinnya tidak begitu. Yang Yesus ajarkan apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Makanya saya sering bertanya gitu kepada saudara-saudara kita yang Nasrani. Ketika mereka datang, saya bacain ayat Matius 18 ayat 3. Ini dianggap Yesus berkata, kalau kamu murid-muridnya tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Saya mau tanya, kalau ada orang lewat, lagi misalnya jualan kopi misalnya gitu, dengar Yesus ngomong begitu, kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Terus tukang kopi ini bertobat. Terus dia besoknya mati. Tukang kopi ini yang bertobat masuk surga atau masuk neraka? Saya tanya orang Kristen. Dengan logika yang benar, logika yang sehat, dengan rumus tidak bertobat, tidak masuk surga, orang yang bertobat, ya pasti masuk surga, kan gitu. Tapi saya bilang, tapi Yesusnya belum disalib loh. Iya, kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa masuk surga, lah berarti buat apa Yesus disalib? Untuk nebus dosa manusia. Itu maksud saya Bu. Ya, jadi orang yang Unitarian itu, walaupun mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tetap menganggap Yesus sebagai anak Allah yang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Artinya dengan kata lain, orang-orang Unitarian ini tetap mengikuti ajaran Paulus Bu sebenarnya. Ya, yang mendirikan atau yang menciptakan agama Kristen Bu, itu bukan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang menciptakan Kristen itu adalah orang yang bernama Paulus tadi. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lagi Bu? Satu lagi, ini merupakan pengalaman pribadi ya Ustadz. Jadi kakak ipar saya itu dia dalam keadaan kritis di ICU Ustadz. Lalu di saat masa kritisnya itu, jadi dia ada masa tidak sadar dan ada masa sadar gitu ya Ustadz ya. Dalam keadaan dia tidak sadar, dia
mengatakan enggak, tangannya gini-gini Ustaz. Enggak, bukan gitu. Nah, pada waktu fase sadarnya itu, kan kita nanya, kenapa kok bilang enggak gitu kan? Bukan katanya. Terus dia jawab gini, Ustaz, saya lihat saya ada di padang pasir, dan di situ ada seperti Nabi Isa disalib, dan ada Bunda Maryam. Nah, lalu kakak ipar saya itu bilang, bukan gitu kan? Enggak, maksudnya saya enggak percaya gitu ya. Nah itu menurut Ustadz penjelasannya seperti apa ya? Apa itu setan ya? Maksudnya yang dilihat sama ipar ibu itu Nabi Isa gitu? Iya, jadi sedang disalib dan ada Bunda Maryam. Iya. Gini Bu, kita berpikir secara logis saja Bu ya. Kita kan bisa mempelajari Quran, baik dari perintah, larangan, dan juga ayat-ayat yang begitu banyak yang berhubungan dengan sains, yang sudah terbukti benar zaman sekarang. Ya Bu ya, itu bisa dipelajari. Buku-buku yang membahas itu banyak. Bagaimana kita bisa membandingkan kebenaran Quran dengan kebenaran apa yang dilihat sama ipar ibu? Kalau penglihatan atau mimpi itu kan sifatnya sangat-sangat subjektif Bu ya. Di dalam ilmu psikologi kalau orang mimpi katanya apa? Bunga tidur atau apa? Bunga pikiran atau apa gitu Bu. Jadi mimpi atau penglihatan orang itu tidak bisa diterapkan atau ditetapkan sebagai kebenaran mutlak Bu gitu. Ya Bu ya. Bisa jadi mungkin dia juga karena terpengaruh ada perbandingan agama seperti itu. Jadi dia berpikir hal-hal seperti itu. Tapi kalau ibu bilang bisa jadi itu setan yang menggoda atau mencobai, bisa juga. Karena kita ya walaupun mimpi tidak bisa jadi kebenaran mutlak, tetapi kita pernah membaca hadis bahwa jin bisa menyerupai apa saja kecuali menyerupai Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Bu ya. Jadi kita jangan ambil patokan bahwa penglihatan orang atau mimpi itu sebagai kebenaran mutlak. Kita kembalikan aja ke Quran gitu Bu. Ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah hitan Kodondi. Kalau menurut salah satu untuk kita menjadi mu'alaf itu kan di samping syahadat ada hitan juga ya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu harus wajib ya untuk hitan. Tapi menurut Imam Malik itu boleh tidak hitan. Nah, ini sangkut pautnya dengan ibadah. Kalau misalnya kita tidak hitan itu bagaimana ya hukumnya gitu? Karena ini ada maksudnya titipan pertanyaan dari sepupu saya yang memang mu'alaf juga gitu dan dia belum melakukan hitan gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belum hitan bukan berarti dia boleh tidak sholat Bu. Tetap wajib dia harus sholat walaupun dia belum hitan. Tetapi di dalam sholatnya dia harus menjaga kebersihannya. Ya Bu ya. Sholatnya tetap sah Bu. Sholatnya tetap sah walaupun dia belum hitan. Yang penting dia harus menjaga kebersihannya. Itu aja Bu yang bisa saya jawab ya Bu ya. Jadi tetap harus diusahakan segera berhitan. Sekarang hitan sudah canggih lah Bu lah ya. Bahkan mungkin ada yang mengeluarkan hanya sedikit darah gitu Bu. Dan cepatnya juga lebih sembuhnya juga lebih cepat gitu kan Bu. Ya kan? Jadi jangan takut. Nah, iya. Jangan takut dengan hitan. Enggak sakit, cuma seperti digigit semut, cuma 3 kali sakitnya gitu. Saya dulu berhitan sendiri, datang ke rumah sakit sendiri, naik motor pakai celana training. Setelah selesai hitan, saya pulang juga langsung naik motor. Sudah. Iya Pak, bener Pak. Cuman sampai rumah sakitnya sampai ubun-ubun Pak. Begitu sampai rumah, efek obat biusnya hilang, sakitnya sampai ke ubun-ubun, langsung ponstan 2 gitu. Dan sebenarnya ya nggak terlalu nggak terlalu ribet juga lah. Sekarang kita sudah mudah Bu ya. Tolong kasih tahu aja Bu yang bertanya itu ya. Segera berhitan. Ya, terima kasih. Yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, kebetulan saya punya teman
dia seorang Muslim tapi punya anak 2 laki-laki, dua-duanya Katolik. Karena itu perjanjian dia dulu dengan suaminya. Jadi waktu dia menikah, dulu suaminya itu masuk Islam. Tapi di perjalanan kembali lagi ke agamanya karena katanya nggak srek gitu loh sama yang namanya Nabi Muhammad, dia nggak srek. Jadi istrinya waktu itu udah jelasin bahwa Yesus itu apa, dia bilang nggak peduli deh Yesus itu mau Nabi mau Tuhan, pokoknya saya lebih srek sama Yesus. Jadi dia kembali dan perjanjiannya anak laki ikut bapaknya. Jadi anak-anak itu udah dewasa sekarang dan tinggal di luar negeri. Nah anak-anaknya itu mamanya selalu bilang nanti kalau mama meninggal siapa yang ini bacain ini, terus nanti saya aja yang baca gitu kan. Emang kenapa, kan Tuhan itu satu. Terus dia bilang nggak bisa, di agama mama nggak bisa begitu, harus Islam dulu kamu baru sampai. Nah jadi dia susah gitu punya anak dua-duanya non muslim. Jadi kalau anaknya datang dari Amerika, dia beliin tuh buku-buku orang-orang mualaf termasuk ke Pak Ustadz gitu kan. Dia kirim, terus dia bilang gini, mama ini maksudnya apa? Saya juga bisa beliin buku-buku yang orang muslim pindah ke Kristen. Jadi kerjanya ribut terus, padahal anaknya baik-baik semua gitu, anak-anak yang baik gitu loh, anak lakinya itu. Nah jadi kita jadi bingung, saya bilang daripada nanti hubungan jadi nggak baik gara-gara setiap ketemu ngurusin agama, ya udah ikhlasin aja tuh, anak udah dewasa, kita udah jelasin. Udah pernah sempet mau diketemuin sama imam besar masjid di New York, tapi nggak pernah ketemu. Nah, ada pas dia umroh, pas apa dia kebetulan posisinya di sana. Jadi akhirnya teman saya itu udah pasrah gitu. Cuman dia selalu sedih. Jadi kata ustadznya, ya ibu berdoa aja terus kan, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Tapi kenyataannya anak-anaknya sekarang udah menikah. Dan kebetulan ini kan suaminya Chinese Padang, dia orang Padang beneran gitu loh. Jadi akhirnya sampai sekarang ya udah masing-masing aja. Cuman saya tahu dia hatinya sedih. Jadi bagaimana sih caranya yang anak-anak kan berpendidikan tinggi gitu loh. Jadi gimana caranya bisa menggerakkan hati anaknya gitu tanpa anaknya marah-marah. Anaknya marah kalau udah soal agama, sampai dia pernah bilang lama-lama saya nggak usah beragama aja deh biar mama seneng katanya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman saya ini udah semakin tua kan ya, yang bisa menggerakkan hati anak-anaknya. Paling enggak katanya satu jadi muslim kata dia gitu. Makasih ya kok. Baik. Sekarang ibu itu dan suaminya masih menikah, sudah bisa. Pak. Jadi waktu dia tahu bahwa pernikahan dia itu tidak sah menurut agama, itu di sekitar umur 30-an, dia minta cerai. Tetapi suaminya nggak mau. Jadi suaminya bilang nggak apa-apa, nggak ada berhubungan suami istri, nggak apa-apa. Suaminya baik banget, saya kenal banget. Jadi dia tetap sangat sayang sama istri dan anak-anaknya sampai akhirnya meninggal kanker, udah meninggal. Baik. Nah, berarti sekarang fokus kepada anak-anaknya ibu ya. Ya. Kalau ibu bilang teman ibu itu mendoakan anak-anaknya, itu sudah yang paling betul bu. Sudah yang paling betul. Tolong kasih tahu sama ibu itu bahwa kita hanya bisa berikhtiar, tetapi yang bisa membolak-balikan hati manusia itu cuma Allah. Itu aja bu ya. Jadi kita bisa berikhtiar, tapi ingat yang bisa membolak-balikan hati anaknya itu adalah tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa mengizinkan anaknya memperoleh hidayah atau tidak itu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan siapa-siapa, ya bu ya. Ya? Enggak. Ibunya kan sudah memberikan pengajaran juga, sudah mendidik anaknya. Ketika anak tidak mau mengikuti ajaran atau didikan orang tuanya sudah dibebaskan dari tanggung jawab gitu kan. Ketika seorang anak sudah dewasa, mereka juga sudah mempunyai free will, sudah punya kehendak sendiri, ya kan? Dan itu kan juga dihargai, diakui. Jadi ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya sudah dibebaskan. Yang bisa dilakukan oleh orang tuanya kan hanya apa? Menasehati, mendoakan, sudah gitu. Ya bu ya, banyak kasus seperti itu. Saya sering makanya juga ingin berpesan pada bapak ibu, pernikahan beda agama itu di Indonesia banyak terjadi, ya bu ya. Semua agama di Indonesia, 6-6-nya semua melarang nikah beda agama sebenarnya bu ya. Negara juga melarang nikah beda agama, ada undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74. Semua agama juga melarang nikah beda agama,
Tetapi ketika ada orang yang sudah mungkin jatuh cinta, nggak bisa dipisahkan, mereka maunya menikah, tapi agamanya beda, terus kemudian dipaksakan salah satu pindah, tetapi ternyata ketika tidak cocok seperti kasus yang tadi Ibu ceritakan, itu yang menjadi korban siapa? Anak-anaknya, gitu ya. Saya juga belum lama kedatangan seorang ibu-ibu dari Bali, dia orang Palembang, menikah dengan suaminya juga baik seperti itu Bu, suaminya juga baik sekali. Tapi ketika menikah, dia dari Kristen masuk Islam. Setelah punya anak, dia kembali Kristen. Setelah beda dalam satu rumah beda keyakinan, barulah timbul friksi-friksi gitu, gesekan-gesekan. Sang suami terganggu kalau istrinya sahur misalnya, kalau sholat dan segala macam. Akhirnya saya cuma bisa bilang sama ibu itu, Bu, mohon maaf ya, ibu sudah berapa lama suaminya kembali ke Kristen? Ya sudah 20 tahun, anak saya udah 20 tahun. Berarti ibu sudah selama 20 tahun sudah berzina. Begitu hukumnya udah. Gitu. Jadi memang bahkan di dalam agama Kristen sendiri itu ada ayat yang menegaskan tidak boleh menjadi pasangan orang yang tidak percaya. Ada ayatnya 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau kita baca tafsirnya Bu, jangankan menikah Bu, berteman karib nggak boleh, mitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, berkencan nggak boleh, apalagi menikah gitu. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Nah, nanti Bu boleh tanya lagi, nanti saya catat ya, nanti kita catat. Nah itu, jadi setiap agama sebenarnya melarang, tapi nah ini bedanya di sini nih. Kalau di Islam kita kan istilahnya jelas-jelas melarang ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Tetapi kalau di Kristen, Protestan, dan Katolik itu ketika mereka ditanya, nikah beda agama boleh nggak? Mereka bilang nggak boleh. Kalau di Katolik ada kanon namanya kanon 1086, nikah beda agama tidak boleh. Tetapi ketika orang yang mau menikahnya maksa mau nikah dengan orang beda agama, gerejanya bisa membuat surat pernyataan dispensasi. Ada lagi kanon yang lain 1125 disebutkan orang yang Katolik yang menikah dengan orang beda agama, orang Katolik itu harus tetap Katolik. Dan kalau dia punya anak, anaknya harus masuk Katolik. Itu surat dispensasi namanya. Ya, Bu ya. Jadi kita yang harus berhati-hati, terutama kalangan wanita, ketika sudah mau melalui jenjang pernikahan harus benar-benar menetapkan pilihan yang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Banyak Bu, ibu-ibu datang ke saya, datang bawa anak usia udah 13 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun. Mereka ketika menikah suaminya masuk Islam. Nah, ketika anaknya sudah lahir, suaminya balik Kristen, ibunya kalau nggak masuk Kristen mau dicerai. Mau nggak mau kebanyakan ikut masuk Kristen. Nah, ketika nanti suaminya sudah meninggal atau bagaimana, baru mereka datang lagi balik ke Islam. Jadi gimana? Kayak main-main gitu Bu jadi agama. Ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya panggil Ustaz aja karena memang udah pantas panggil Ustaz. Nama saya Pak Riono. Mungkin melengkapi pertanyaan dari teman-teman Putri tadi. Saya ngamati bahwa agama Kristen ini ya, terutama tadi disinggung Kristen itu, apakah itu agama orientasi, Ustaz? Jadi orientasinya, maaf tanda petik, orientasinya duniawi, terus orientasinya ke materi. Karena saya lihat orang-orang Kristen ini bukan orang-orang bodoh kan, Ustaz. Mereka paham, mereka ngerti, tapi kenapa secara akidah mereka tidak kan nggak mesti harus hidayah, Ustaz. Tapi secara logika berpikir kan dia udah tahu ini banyak kekurangan, banyak penyimpangan, banyak yang tidak sesuai, tapi mereka tetap kekeh di agamanya itu, Ustaz. Mungkin yang saya tanyakan tadi apakah benar itu agama orientasi gitu, Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud orientasi ini ya, maksudnya mengutamakan gitu ya. Kalau dikatakan orientasi materi ada juga, tetapi mereka juga punya orientasi ke akhirat juga Pak. Cuman memang pandangan mereka tentang surga itu memang ya masih banyak diperdebatkan gitu lah.
Kalau untuk urusan dunia, memang mereka sangat-sangat mengutamakan, ya. Bahkan mereka menyebut diri mereka agama apa? Agama kasih, gitu kan? Kasihnya bisa macam-macam nih Pak, bisa kasih Indomie, bisa kasih sembako dan sebagainya. Ya, ini apa? Mic-nya kok berdengung. Jadi kalau Bapak bilang agama orientasi dunia, ya ada betulnya, tetapi juga tidak semuanya begitu. Tapi tetap ada yang urusan ke akhirat. Bahkan timbul banyak aliran-aliran yang dianggap aliran sesat oleh mereka sendiri yang mengutamakan urusan-urusan akhirat, Pak. Ada yang begitu. Ada yang datang mengaku sebagai Mesias, ada yang bahkan datang mengaku sebagai Tuhan dan segala macam. Banyak sekali, Pak. Di Korea banyak yang begitu, Pak. Korea Selatan, ya. Kalau mau bicara tentang perbedaan denominasi, Pak, itu sekarang sudah puluhan ribu jumlahnya. Sekarang katanya baru 60.000 denominasi. Jadi setiap denominasi itu mengedepankan sesuatu yang unik gitu dari setiap mereka. Nanti ada yang hanya puji-pujian, hanya yang Roh Kudus dan sebagainya. Ya, orientasinya juga ya boleh dikatakan di setiap denominasi itu juga tidak terlihat seragam gitu Pak. Ya, itu aja yang bisa saya jawab Pak ya. Barakallahu, silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kok Dondi udah bersedia ke sini Pak Ustadz. Pak Ustadz ya. Jadi saya mau bertanya, saya suka melihat YouTube-nya Kok Dondi, bahkan saya subscribe, gitu, walaupun nggak selalu nonton. Nah kan kita melihat sekarang situasi di dunia ini dengan kejadian Palestina apalagi ya, terjadi gelombang mualaf di seluruh dunia ya, kita tahu itu. Mereka tanpa tanpa mendengar Kok Dondi juga mereka udah banyak yang jadi mualaf karena melihat kuatnya imannya umat muslim gitu loh. Nah saya ingin tanyakan kalau di Indonesia gimana? Kalau di luar negeri udah jelas. Karena di Indonesia ini saya pikir teman-teman saudara-saudara kita orang Islam tuh nggak terlalu banyak juga yang nggak terlalu mikirin Palestina gitu ya, padahal sangat serius. Nah jadi seperti apa sih sebetulnya efek, kalau kan banyak, kalau ini udah banyak banget berdebat dengan pendeta dan lain-lain gitu kan, banyak banget saya lihat sebetulnya ada juga nggak sih pengaruh Gaza ini dan Filipina, orang Indonesia masuk, orang yang non Muslim masuk menjadi mualaf. Terus sebaliknya, apakah Kok Dondi juga melihat selama debat-debat itu ada kecenderungan orang yang dari Islam justru keluar Islam? Itu yang saya jarang dengar. Kalau gelombang mualaf saya udah dengar hampir setiap hari itu, banyak di mana-mana, bahkan ke Amerika Latin gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya pengen tahu aja, selama debat-debat yang sekian banyak itu Kok Dondi, kira-kira pertanyaan apa sih yang banyak dan paling sulit dan bagaimana Kok Dondi menjawabnya gitu loh? Jadi challenge dari mereka tentang agama Islam itu apa sih yang paling berat, kira-kira yang paling sulit? Kemudian bagaimana menjawabnya? Ini kan penting juga buat kita gitu. Makasih kepada Daya. Baik. Jadi ketika kita melihat fenomena Gaza, banyak orang-orang di luar sana juga yang masuk Islam. Itu di dalam pandangan saya itu memang sudah menjadi diizinkan Allah SWT Pak. Tidak hanya Gaza. Ketika ada orang membakar Quran di medsos ramai, malah pemerintah Qatar mencetak 100.000 Quran dalam bahasa Swedia, dikirimkan Swedia, juga setelah orang baca malah banyak masuk Islam. Sebelumnya lagi ada peristiwa 9/11, malah menyebabkan 20.000 sampai 30.000 orang Amerika masuk Islam setiap tahunnya. Jadi peristiwa Gaza ini juga memang hanya peristiwa yang diizinkan Allah SWT supaya orang juga bisa berpikir dan menjemput hidayah dengan melihat kuatnya orang-orang iman Islam di sana, gitu Pak ya. Kalau buat saya, apakah itu juga ada pengaruh di Indonesia sampai membuat orang non-Islam di Indonesia sampai masuk Islam? Saya tidak punya datanya Pak. Jarang yang saya dengar orang Indonesia non-Islam masuk Islam karena peristiwa Gaza. Yang kita lihat kebanyakan dari yang di luar negeri. Tetapi kalaupun ada dan tidak terekspos, walau alam, kita nggak tahu Pak. Ya saya hanya belum menemukan saja yang di Indonesia. Tetapi Bapak jangan salah bahwa ternyata peristiwa Gaza itu juga boleh dikatakan sebagai pintu hidayah buat orang-orang yang
yang mau berpikir gitu loh Pak, dengan perasaan mereka ya, dengan iman mereka ya. Terbukti ketika mereka melihat orang Islam dipersekusi sedemikian dahsyatnya sampai diluluh lantakan istilahnya begitulah. Kok masih bisa mereka bertahan dengan iman yang Tuhannya nggak kelihatan gitu loh Pak. Kalau orang beragama lain kan biasanya ada Tuhannya kelihatan dalam bentuk ini yang harus sembah dan minta tolong dan sebagainya. Ini Tuhan yang nggak kelihatan kok bisa malah tetap bertahan, gitu ya. Satu lagi tadi pertanyaan Bapak apa tadi? Yang ketiga, perdebatan. Ya. Ketika di dalam perdebatan itu biasanya sebelum kita berdebat Pak, saya dan tim lawan debat itu akan menentukan topik. Ya. Saya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mereka juga untuk memberikan topik tentang Islam gitu. Ya. Jadi saya akan memberikan topik tentang Kristen dengan tentang akidah dan kitab mereka. Saya juga memberi kesempatan mereka untuk memberikan topik tentang Quran gitu atau hadis, silakan. Tetapi saya belum ketemu pendeta yang memberikan saya topik tentang Quran, Pak. Ketika saya tawarin, Pak, ayo kita bicara Quran. Ah, enggak lah, saya nggak menguasai gitu katanya. Ya bagaimana? Masa saya mau maksa kan nggak enak gitu kan. Jadi selama ini saya berdebat belum pernah kita membicarakan tentang Islam atau Quran gitu, Pak. Karena saya sudah tawarin mereka nggak mau. Nggak ada challenge dari mereka gitu. Nggak ada gitu. Bahkan ketika saya menentukan topik tentang kitab mereka, tentang yang disebut dengan nubuat Yesus di Perjanjian Lama, saya kasih topik itu aja mereka kadang nggak mau Pak. Saya nggak menguasai kata gitu. Lagi mana? Jadi yang mereka kuasai itu terbatas, biasanya hanya tentang doktrin mereka yang ada di Perjanjian Baru. Yang di Perjanjian Lamanya mereka malah nggak kuasain, mereka cuma taunya itu nubuat buat Yesus gitu. Jadi selama ini saya berdebat dengan para pendeta, ya paling-paling apa ya? Mereka bertanya kepada saya paling bertanya retorika gitu Pak. Pertanyaan poligami yang sering enggak pernah ditanyain malah Pak, enggak pernah nanyain. Enggak nanyain. Jadi kan jadi gimana ya? Ya mungkin ringan juga tugas saya gitu. Karena mereka tidak padahal saya nawarin, silakan Pak mau nanya tentang Islam silakan. Saya juga bilang sama tamu-tamu saya gitu ya, Pak, kemarin saya kedatangan seorang bapak-bapak, ceritanya tuh mirip dengan yang tadi Bu tanya tuh. Seorang suami menikah istrinya, suami ini orang apa ya, karo ya, karo. Istrinya dinikahi, si suaminya masuk Islam, tapi ketika anaknya lahir, si suaminya balik ke Kristen. Anaknya sekarang jadi Kristen. Mereka tinggal di Amerika Pak, di New York Pak. Datang ke tempat saya kemarin. Nah, kalau orang itu memang dia terpapar oleh Islamofobia, Pak. Nah, terpapar Islamofobia. Tapi karena dia tamu hanya konsultasi, jadi itu bukan debat resmi gitu lah. Oh, dia mengeluarkan semua apa yang dia tahu. Nah, disitulah gunanya ilmu Krislamologi, Pak. Ya, ketika saya ditanya oleh seseorang tentang Islam yang menjelekkan Nabi atau menjelekkan Allah atau menghina agama kita, saya dengan respon cepat, saya bisa mengembalikan apa yang ada dalam kitab mereka yang topiknya sama yang diomongin. Sama gitu Pak. Contoh misalnya, Nabi kita dituduh pedofil. Karena ada hadis di Sahih Bukhari, Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun. Maksud Nabi begitu, kata dia begitu. Ya. Begitu dia ngomong begitu, saya jelaskan dalam pandangan Islam begini, mengikuti analisis hadis dari usia kakak perempuan Aisyah begini, jadi Aisyah tidak berusia segitu sebenarnya. Tetapi di dalam kitab kamu ada juga Nabi menikahi istrinya usia 3 tahun. Kenapa kamu nggak sebut dia pedofil? Saya gituin. Kemudian ada juga Nabi juga, Raja dan Nabi Daud berzina malah bukan menikah, berzina dengan istri orang. Istri orang itu usianya kalau dihitung-hitung 7 sampai 9 tahun. Kenapa kamu nggak sebut dia pedofil? Tuhan kamu, saya bilang gitu. Tuhan kamu, Yesus, dikandung sama ibunya ketika ibunya usia berapa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Maria ketika mengandung Yesus, di dokumen sekunder mereka, usianya 12 tahun. Yang menghamili Maria siapa? Kamu bilang kan Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan. Kenapa kamu nggak bilang Tuhan kamu pedofil menghamili anak 12 tahun? Saya gituin Pak. Itu kalau kita tahu ilmu kitab mereka, itu ilmu kristologinya saya keluarin. Nanti ada lagi, saya sebutin Pak ayat-ayatnya, bilangan 31 ayat sekian. Tuhan kamu minta upeti. Upetinya apa?
perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. 32 orang. Orang Yahudi zaman dulu melihat perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, itu umur berapa kamu tahu nggak? Saya tunjukin, ada Talmud, ada dokumen yang menentukan bahwa wanita boleh menikah di Yahudi itu usia 11 tahun. Berarti Tuhan kamu pedofil bukan kalau begitu? Kan saya menggunakan standar yang sama dengan dia. Kalau dia menggunakan standar itu menuduh Nabi kita, standar yang sama saya kembalikan ke mereka, mereka ingkar gitu Pak. Berarti kalau begitu apa? Double standar. Gitu. Itu yang sering terjadi Pak dengan apa? Orang-orang yang terpapar dengan Islamofobia. Ya, nanti menuduh ini, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam kitabnya mereka sendiri ada. Gitu. Kira-kira gitu Pak, ya, yang bisa saya jawab ya. Ya, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Saya mohon maaf karena saya harus geser ke tempat lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu, buat Ahlul Bait juga di sini. Ya, saya hanya berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semoga dijadikan golongan manusia yang beriman dengan apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya serahkan kepada MC. Saya juga sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Cikini mengantar anak, saya pantun bentar ya. Anak Cikini mengantar ayah diantar ke toko sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas, keren.